Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza LSI MSI, dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Mata kuliah ini diberikan pada semester genap, yaitu semester 6, dan berisi 3 SKS pokoknya dan berkode mata kuliah MKB 1212012. Adapun deskripsi dalam mata kuliah ini adalah membahas pemikiran politik dan strategi politik Rasulullah Muhammad SAW pada Piagam Madinah, konsep negara Madani di Madinah, pemikiran politik para ahli pemikiran politik Islam dari era klasik sampai era modern, kemudian pemikiran fundamentalisme dan radikalisme, liberalisme, salafi, terorisme, nasionalisme, dan pemikiran politik Bapak Insinyur Soekarno. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membandingkan pemikiran politik para tokoh Islam dari era klasik sampai modern dengan pemikiran politik Bapak Insinyur Soekarno. Dan kemampuan akhir yang diharapkan adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pemikiran politik Rasulullah SAW pada Piagam Madinah. 2, mahasiswa mampu menganalisa strategi politik Rasulullah SAW pada Piagam Madinah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan negara Madani di Madinah. 4, mahasiswa mampu mengklasifikasikan pemikiran politik para tokoh Islam dari era klasik sampai era modern. Yang kelima, mahasiswa mampu mengkritisi pemikiran fundamentalisme dan pemikiran radikalisme. Yang keenam, mahasiswa mampu mengkritisi pemikiran politik Islam liberalisme. 7, mahasiswa mampu mengkritisi pemikiran politik salafi. 8, mahasiswa mampu mengkritisi pemikiran terorisme. 9, mahasiswa mampu membangun rasa nasionalisme. Dan yang ke-10, mahasiswa mengkombinasikan dan membandingkan pemikiran politik para tokoh Islam dengan pemikiran politik Soekarno. Metode penilaian dan pembobotan mata kuliah pemikiran politik Islam terdiri daripada 4 unsur. Yang pertama adalah kehadiran dan kedisiplinan sebesar 10%, 2 tugas 20%, 3 UTS 30%, dan UAS 40%. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini berisikan 24 referensi dengan referensi terbesar buku Ar-Rahiqul Maktum dan buku Atlas Agama Besar di Dunia dan lain sebagainya. Pertemuan yang akan dilaksanakan sebanyak 14 pertemuan perkuliahan, 1 pertemuan untuk UTS, 1 pertemuan untuk UAS. Pertemuan pertama dan kedua, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pemikiran politik Rasulullah SAW pada Piagam Madinah. Pokok bahasan kajiannya adalah pemikiran politik Rasulullah SAW pada Piagam Madinah. Metode yang digunakan pada pertemuan ini yaitu ceramah, diskusi kelompok, cooperative learning, dan collaborative learning. Pertemuan 3, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisa strategi politik Rasulullah SAW pada Piagam Madinah. Kajian pokok bahasannya adalah strategi politik Rasulullah SAW pada Piagam Madinah. Dan metode yang digunakan adalah problem based learning, diskusi kelompok, dan project based learning. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan negara Madani di Madinah. Pokok bahasannya adalah konsep negara Madani di Madinah. Metode yang digunakan ceramah, diskusi kelompok, problem based learning, dan belajar mandiri. Pertemuan 5, 6, 7. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan pemikiran politik Islam dari era klasik sampai modern. Bahan kajian pokoknya adalah
bahasanya pemikiran politik tokoh-tokoh politik Islam era klasik sampai era modern. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi kelompok. Pertemuan ke-8. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengkritisi pemikiran politik fundamentalisme dan radikalisme. Dengan pokok bahasan fundamentalisme dan radikalisme, metode yang digunakan dalam perguruan adalah contextual instruction, 2 diskusi kelompok, yang ketiga problem based learning. Pertemuan ke-9, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu mengkritisi pemikiran politik Islam liberalisme. Pokok bahasannya adalah liberalisme, metodenya adalah contextual instruction, kemudian diskusi kelompok, dan problem based learning. Pertemuan ke-10, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengkritisi pemikiran politik Salafi. Pokok bahasanya adalah tentang Salafi. Metode yang dipakai adalah contextual instruction dan diskusi kelompok. Pertemuan ke-11, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mengkritisi pemikiran terorisme. Pokok bahasanya adalah tentang terorisme. Metode yang dipakai adalah contextual instruction, 2 diskusi kelompok, dan ketiga problem based learning. Pertemuan 12-13, kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu membangun rasa nasionalisme. Bahan kajian atau pokok bahasan yang dibahas adalah nasionalisme. Metode pembelajarannya adalah ceramah, problem based learning, kemudian belajar mandiri. Dan pertemuan yang terakhir, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengkombinasikan dan membandingkan pemikiran para tokoh Islam dari era klasik sampai modern dengan pemikiran politik Bapak Insinyur Soekarno. Pokok bahasanya adalah pemikiran politik Soekarno tentang Islam. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi kelompok. Demikian rencana pembelajaran semester pada mata kuliah pemikiran politik Islam di Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kedatangan para mahasiswa yang tercinta ya dalam mengikuti mata kuliah pemikiran politik Islam. Nah, mata kuliah pemikiran politik Islam ini diberikan di semester 6 yang terdiri daripada 16 pertemuan, yang 14 perkuliahan online atau online, kemudian 1 tes dan 1 kelas. Baiklah, tentunya pada hari ini kita akan membahas tentang negara Madani di Madinah, ya. Sebelum ini kita sudah belajar mengenai apa? Mengenai Piagam Madinah. Nah, di mana Piagam Madinah ini menjadi undang-undang dasar negara Madani di Madinah. Ya, kalian pasti sudah membaca ya dan memahami 47 pasal ya yang ada di dalam Piagam Madinah. Baiklah. Jadi kedatangan Rasulullah SAW yang bernama Muhammad ke Madinah, yang hijrah dari Mekah ke Madinah, ini merupakan kedatangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk Madinah, yang pada saat itu penduduk Madinah itu terdiri daripada 3 agama yang ada pada saat itu. Yang sangat mencolok di Piagam Madinah ini adalah Ansor, yaitu Ansor itu yang penduduk asli Madinah, kemudian Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah yang hijrah, kemudian kaum Yahudi yang terdiri dari beberapa kabilah, kaum Aus, Khazraj, dan Sufyan, ya, Bani Sa'labah, dan
dan lain sebagainya. Nah, Muhammad dianggap sang juru selamat. Kenapa? Karena kondisi atau geopolitik di Madinah pada saat itu penuh dengan konflik, terutama di antara Aus dan Khazraj. Itu selalu berkonflik. Nah, sebelumnya sebetulnya penduduk Madinah, terutama para pemimpin kaum Yahudi, itu sudah mengadakan komunikasi politik dengan Muhammad yang pada saat itu di Mekah. Karena sebelum Kanjeng Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau sudah mengirim berapa puluh orang untuk hijrah ke Madinah. Jadi itulah kenapa kabilah-kabilah Yahudi yang ada di Madinah, terutama pemimpinnya, sudah mengenal Muhammad. Ya. Maka begitu datang disambut dengan nyanyian yang luar biasa, yang ibarat sebuah qasidahan, ya, seperti sebagaimana kita tahu ya di masyarakat. Dola'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina nada'al dinlahida. Itu merupakan ungkapan yang luar biasa dari penduduk Madinah terhadap kedatangan Muhammad yang dianggap sebagai apa? Juru damai. Kenapa? Karena mereka sendiri pusing dengan konfliknya. Ya. Kalau aman suatu negara, suatu wilayah, maka semua urusan akan lancar. Tapi kalau tidak aman, terjadi perang, maka tidak akan lancar perekonomiannya, hubungan sosial dan lain sebagainya tidak akan nyaman. Maka luar biasa apa yang beliau bawakan pada saat beliau berhijrah ke Madinah. Ada 3 hal utama yang beliau kerjakan. Pertama apa? Rasulullah membangun sebuah masjid, ya, yang disebut sebagai sekarang itu Masjid Nabawi. Itu kalian sudah lihat kan, ya? Bagaimana rupa Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi dijadikan sebagai pusat kegiatan, ya, center of activities, ya, untuk sholat, untuk musyawarah. Kalau ibarat kata orang bilang sekarang selamat datang dan sebagainya, semuanya di masjid, ya. Pada saat itu sangat sederhana, tidak seperti sekarang, ya. Atapnya dan daunnya dari pohon kurma, begitu juga pilarnya dari batang pohon kurma, lantainya dari kerikil dan pasir, bangunan dari batu bata, tapi fungsinya sebagai center of activities. Kemudian yang kedua, Rasulullah membina ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Rasa persaudaraan antar sesama muslim. Siapa yang muslim di sana? Pertama adalah kaum muhajirin. Kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang kedua kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Yang memang kondisi geografis, kondisi etika, perilaku, memang orang-orang penduduk Madinah ini lebih soft daripada penduduk Makkah. Ibarat penduduk Makkah itu lebih galak, tapi kalau orang-orang Madinah ini lebih ramah, lebih welcome kepada pendatang. Nah, maka Rasulullah mensaudarakan, ya, kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Nah, luar biasa. Yang tidak punya rumah diberi rumah, yang tidak punya istri misalkan dikasih istri untuk dinikahi, yang belum punya suami silahkan dari kaum Ansor untuk dinikahi. Sampai sedemikiannya menjadi persaudaraan. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Apa itu ukhuwah insaniyah? Membina persaudaraan dengan selain yang beragama Islam. Dan yang ada pada saat itu siapa? Kabilah atau bani Yahudi. Ya, kaum Aus, Khazraj, ya, Sa'labah, Sufyan, Manaf dan lain sebagainya. Nah, inilah maka dicetuskan sebuah kesepakatan bersama yang disebut Piagam Madinah. Nah, piagam ini menjadi kalimatun sawa, menjadi apa? Menjadi titik temu bagi masyarakat Madinah yang sangat beragam etnisnya, sukunya dan agamanya. Dan ini menjadi prototipe sampai sekarang. Bahkan pada saat itu para ilmuwan mengatakan ini adalah konstitusi pertama terlengkap di dunia. Ya. Nah, jadi yang kita tarik kesimpulan dari konsep negara Madinah
ada yang diterapkan pertama adalah membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Kemudian yang kedua, membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari Mesir, dari masjid ya. Kenapa? Kalau kita lihat coba ketika kita umroh haji, itu pasti pasar-pasar itu dekat dengan masjid ya. Kalau kita pergi umroh ya, nanti di sana akan melihat. Nah itu penting, kenapa? Untuk membangun perekonomian rakyat agar lebih sejahtera. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Dan yang keempat, mempersaudarakan kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Nah jadi konsep yang ada di negara Madinah yang diterapkan oleh Muhammad adalah konsep ummah, itu konsep Nabi dan ummah ya. Di mana ini mempunyai landasan yang sama, yaitu adanya prinsip toleransi, desentralisasi, kewarganegaraan, kemudian ada aktivisme dalam ruang publik, sukarela, swasembada, ya, swadaya, otonom, ya, konstitusionalisme dan sebagainya. Dan kalau kalian lihat piagam Madinah awalnya itu bentuknya seperti apa namanya? Tidak ada fathah, kasroh, dhammah ya, artinya dia tidak ada titik gitu ya, mundur. Nah kemudian prinsip piagam Madinah, kalau kita lihat dari piagam Madinah, maka Al-Quran dan Sunnah ada sebagai sumber hukum negara. Kemudian ada kesatuan umat dan kedaulatan negara, kebebasan bergerak dan tinggal di Madinah, hak dan tanggung jawab ya, dari sisi ketahanan dalam mempertahankan negara. Kemudian adanya dasar hubungan baik dan saling bantu membantu antara semua negara. Tanggung jawab individu dan negara pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial. Dan juga di dalam piagam Madinah itu beberapa undang-undang keselamatan seperti hukuman kisos ya. Kemudian tidak boleh saling membunuh ya. Tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh mencuri dan lain sebagainya. Kemudian ada kebebasan beragama, silahkan beragama ya. Kemudian ada tanggung jawab negara terhadap orang bukan Islam. Artinya ya kaum Yahudi di situ mendapatkan hak dan kewajibannya. Kemudian kewajiban semua pihak terhadap perdamaian ya. Jadi negara Madani di Madinah ya, dibentuk itu dijelaskan juga di dalam teori perjanjian kontrak sosial ya. Kalau kita lihat kontrak sosial punya Hobbes ya, itu sama John Locke gitu ya. Nah itu sebetulnya ini cocok gitu kalau kita jelaskan dengan itu juga. Kenapa? Karena di dalam teori sosial dijelaskan bahwa masyarakat, jadi masyarakat Madinah kalau kita hubungkan dengan masyarakat yang ada di Madinah, pada awalnya berada dalam tahap natural. Kenapa? Manusia yang satu, serigala bagi yang lainnya. Jadi natural, saling membunuh. Nah kemudian dengan perkembangannya maka bergerak ke dalam bium omnius contra omnes, yaitu perang semua melawan semua. Makanya terjadilah yang namanya konflik antar bani atau antar kabilah. Dan ini kejadian dengan Bani Aus dan Khazraj yang selalu konflik ya. Nah dua kondisi ini terlihat pada masa perang saudara ya, maupun dalam proses perang saudara di Yasrib ya, antara suku Aus dan Khazraj yang dipecah belah ya. Nah kemudian tahapan pun berkembang, akhirnya menjadi sadar ya, mencari solusi untuk bisa hidup bersama. Maka kaum Aus dan Khazraj yang sudah mulai bosan dengan konflik peperangan, mereka memilih Muhammad sebagai pihak yang netral yang bisa menjadi mediator dalam konflik tersebut ya. Jelas ya. Nah Rasulullah sebagai bukti bahwa telah mengirimkan seorang delegasinya yang bernama Mus'ab bin Umair ya. Nah kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Muhammad dan kaum muslimin pada saat itu. Maka jelas sekali ya, inti piagam Madinah itu sangat berguna bagi kita semua. Ya, sampai sekarang itu menjadi apa? Prototype City State of Madinah. Ya.
membangun aturan-aturan pemerintah di dalamnya, kemudian mengamanatkan isu-isu yang spesifik yang dapat mengukur perpecahan yang telah lama terjadi di kota Madinah. Ya, baik. Saya rasa cukup jelas ya. Silakan jika ada yang bertanya. Mungkin dari saya. Ya, silakan. Terkait dengan penjelasan Ibu tadi, saya melihat dan menganalisis bahwa pemikiran Islam tersebut sangat relevan saat ini. Bagaimana mengutamakan persaudaraan, perdamaian antara sesama agama, umat beragama dan persaudaraan antara sesama muslim. Nah, lalu yang saya tanyakan, bagaimana, apa sebenarnya konsep negara Madinah tersebut? Baik, terima kasih ya, Emmanuel ya. Ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi, apa konsep pemerintahan negara Madani di Madinah? Madani itu artinya modern. Ya. Konsepnya adalah apa? Kalau kita presiden dan masyarakat. Nah, kalau pada saat itu di Madinah konsepnya adalah pemimpin yang disebut Nabi Rasul dan masyarakatnya disebut umat. Ya. Jadi kalau kita presiden dan masyarakat, tapi kalau di Madinah adalah Nabi Rasul dan umat. Jadi keputusan tertinggi apapun ada di tangan siapa pemimpin itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Melalui misalkan ada kasus hukum itu diadili terlebih dahulu, ada pengadilan, ya disebut mahkamah. Ya, oke, baik, Emmanuel ya, terima kasih atas pertanyaannya, good question. Selanjutnya, mari kita simpulkan ya. Bagaimana para mahasiswa tercinta ini bisa menyerap mata kuliah pada hari ini. Walaupun sangat singkat, tapi masih bisa dibaca dari berbagai referensi yang saya sebutkan. Silakan kesimpulan siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan. Tapi jadi dari kesimpulan yang saya dapatkan mengenai materi ini, yaitu ialah piagam Madinah ini salah satu menjadi piagam terlengkap pada eranya, di mana kita bisa tahu pada era tersebut itu era yang dimana hanya orang ke orang atau masyarakat ke masyarakat berinteraksi gitu. Belum ada teknologi dan belum ada perkembangan zaman gitu kan. Pada saat itu undang-undang di sana pun sudah lengkap dengan mengikuti aturan kaidah yang ada di Al-Quran gitu. Jadi pada saat itu juga Rasulullah juga mempersaudarakan antara kaum Yahudi dengan kaum muslimin yang itu sangat ibaratnya itu sangat susah gitu, tapi Rasulullah itu bisa gitu. Jadi materi ini sangat bisa direalisasikan di Indonesia ya Bu ya, dimana Indonesia ini kan sangat bineka tunggal ika gitu kan. Jadi saudara antara saudara itu bisa saling akur, saling toleransi gitu Bu. Ya, jadi itulah contoh kepemimpinan yang bisa merangkul ya kebinekaan. Nah, kemudian untuk terakhir ada tugas ya buat para mahasiswa, yaitu membuat tugas ya per kelompok ya, satu kelompok bisa 3 orang 2 orang membuat artikel ilmiah bagaimana praktek atau relevansi ya, kalian ambil salah satu aja, misalkan tentang toleransi, kemudian hubungkan dengan yang ada di negara kita. Artinya konsep negara madani yang diterapkan di Indonesia. Kalian boleh pilih toleransi, boleh perekonomian ya, boleh keamanan. Silakan dipilih ya, kan banyak dari 47 pasal itu kan ya yang sudah kita pelajari. Itu nanti dikumpulkan 1 minggu setelah ini. Untuk formatnya nanti saya masukkan ke dalam Syakat ya. Di sana ada semua, nanti pengumpulannya juga lewat Syakat. Nah, saya cukupkan sekian, terima kasih semuanya, sehat-sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.